seharusnya bantuan saya itu segini, 500.000, kok cairnya hanya 400.000, yang 100.000 kemana? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Oke sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan semakin sukses. Oke sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kepada sahabat YouTube semua, khususnya para KPM PKH, untuk bersama-sama belajar menghitung berapa sih bantuan PKH yang didapatkan. Tujuannya adalah supaya sahabat YouTube semua, khususnya para KPM, lebih kritis sehingga tidak mudah dibohongi, sehingga bisa meminimalisir penyalahgunaan bantuan PKH. Oke sahabat YouTube, bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana kita menyikapi kalau ada penyalahgunaan terkait dengan bantuan PKH? Oleh sebab itu silakan simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Dan sebelum saya melanjutkan informasinya pada video kali ini, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel saya dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channel saya. Dan silakan diaktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video ini nanti bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja kita akan melanjutkan cara menghitung bantuan PKH, belajar bersama-sama supaya kita lebih cermat dan lebih jeli, sehingga kita tidak mudah dibohongi oleh siapapun, oleh pihak manapun yang berusaha menyalahgunakan bantuan PKH. Oke sahabat YouTube, untuk selanjutnya kita harus lebih tahu dulu, karena bantuan PKH mulai bulan Oktober besok itu proses penyalurannya, mekanismenya itu kembali normal, yaitu setiap triwulan sekali atau 3 bulan sekali cairnya, yang insya Allah akan dicairkan pada bulan Oktober besok sahabat YouTube. Untuk terkait dengan tanggalnya kapan, pastinya kapan, simak terus channel saya ya. Oleh sebab itu silakan di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya terkait dengan update pencairan pasti dari Diari PKH akan memberikan infonya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, terkait dengan pencairan mekanisme yang kembali normal menjadi 3 bulan sekali, maka bantuannya berarti berbeda dengan bantuan yang selama ini masa pandemi COVID-19 pencairannya setiap bulan sahabat YouTube. Oke, oleh sebab itu di sini akan saya infokan kembali, mungkin ada beberapa sahabat YouTube atau KPM PKH yang lupa terkait dengan nominal bantuan PKH kalau pencairannya triwulan atau setiap 3 bulan sekali. Oke sahabat YouTube ya, diperhatikan. Untuk komponen SD, bantuan per triwulan itu adalah Rp225.000 sahabat YouTube. Untuk komponen SMP itu Rp375.000. Untuk komponen SMA Rp500.000. Untuk komponen lansia dan disabilitas berat itu adalah Rp600.000. Dan untuk komponen balita dan juga ibu hamil itu adalah Rp750.000. Itu jumlah bantuan atau nominal bantuan yang akan diterima oleh sahabat YouTube per komponen kalau pencairannya setiap triwulan sekali atau 3 bulan sekali sahabat YouTube ya. Tapi di setiap keluarga itu jumlah komponennya biasanya lebih dari 1. Ada yang anaknya 3, ada yang anaknya 4. Itu memiliki komponen yang berbeda. Misal ada anak balita, ada anak SD-nya, ada anak SMP-nya, maka jumlah bantuannya juga akan menyesuaikan. Oke sahabat YouTube, itu ya. Jadi nominalnya bantuan per triwulan seperti itu. SD 225, SMP 375, SMA 500.000, lansia disabilitas berat 600.000, balita dan juga ibu hamil yaitu Rp750.000. Namun di sini ada beberapa komponen PKH yaitu dari lansia, kemudian ibu hamil dan juga balita, dan ada cucu
itu yang memiliki aturan tersendiri sahabat YouTube dan perlu diperhatikan, sehingga tidak semua komponen yang ada di dalam keluarga itu masuk ke dalam bantuan PKH. Adapun aturannya bagaimana? Disimak sahabat YouTube. Untuk lansia atau lanjut usia itu yang bisa masuk ke dalam PKH, komponen PKH itu adalah lansia yang usianya minimal adalah 70 tahun ke atas, dan juga lansia yang hidupnya dalam satu keluarga itu tidak berdiri sendiri, ada yang mengasuhnya sahabat YouTube, misal anaknya, itu baru bisa masuk PKH. Kemudian untuk komponen balita itu juga ada aturannya. Aturannya apa? Yang dihitung masuk ke PKH itu adalah maksimal adalah balita kedua. Misal dalam satu keluarga itu ada 3 orang anak, SD, balita, dan juga SMP lah. Terus balita yang ini dihitung apa enggak? Tidak dihitung karena anaknya sudah 3. Berarti balita yang ini adalah balita yang ketiga, maka tidak dihitung sahabat YouTube ya. Itu. Kemudian ibu hamil juga sama, aturannya yang masuk PKH itu adalah kehamilan yang kedua maksimal itu yang dihitung. Misal si ibu hamil itu hamil yang ketiga, anaknya sudah 2, hamil lagi, berarti kehamilan ketiga, maka si ibu yang hamil ini tidak dihitung masuk ke PKH sahabat YouTube ya. Dan satu lagi cucu. Nah biasanya ini broken home, ditinggal ayah ibunya, akhirnya diasuh oleh neneknya. Ini tidak bisa masuk lagi ke PKH karena cucu bukan termasuk keluarga inti sahabat YouTube. Jadi yang masuk ke PKH itu adalah keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Oke sahabat YouTube, mari kita belajar bersama-sama cara menghitung bantuan PKH yang terbaru tahun 2020 ketika pencairan sudah kembali normal triwulan sekali mulai bulan Oktober besok ya sahabat YouTube. Kenapa para KPM harus tahu bantuannya berapa? Supaya itu tadi meminimalisir adanya penyalahgunaan bantuan PKH oleh siapapun. Dan KPM PKH, penerima PKH harus kritis, cermat, jeli supaya tidak mudah dibohongi. Oke ya sahabat YouTube, mari sekarang saya kasih soal, mari kita jawab bareng-bareng, belajar bareng-bareng cara menghitung bantuan PKH. Oke sahabat YouTube ya, disimak. Dalam satu keluarga, yaitu misalkan ibu Ani misalkan ya, Ibu Ani memiliki komponen dalam keluarganya itu 1 balita, 1 lansia, 1 anak SD, dan juga 1 ibu hamil. Kebetulan Ibu Ani ini hamil orangnya. Kira-kira berapa yang didapat Ibu Ani ketika proses pencairan bulan Oktober besok yang berubah normal menjadi 3 bulan sekali atau triwulan sekali? Oke sahabat YouTube, silakan disimak, dipikir, dijawab. Oke, mari kita jawab bareng-bareng. Untuk komponen balita itu bantuannya yaitu Rp750.000. Kemudian untuk komponen lansia yaitu Rp600.000. Kemudian untuk komponen SD yaitu Rp225.000. Dan untuk ibu hamil tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Karena kehamilan Ibu Ani sudah kehamilan yang ketiga. Sudah ketiga ya, karena sudah ada anak SD sama ada anak balita. Berarti kehamilan Ibu Ani ini kehamilan yang ketiga, maka tidak dihitung. Maka berapa bantuan yang didapat oleh Ibu Ani ketika pencairan bulan Oktober besok? Berarti berapa? 1.575.000 rupiah ya, 1.575.000 rupiah pencairannya setiap 3 bulan sekali. Itu sahabat YouTube ya. Jadi para KPM, para penerima PKH harus lebih cermat, lebih jeli, dan lebih kritis. Misal kalau ada orang atau pihak manapun yang berusaha menyalahgunakan bantuan PKH, maka penerima PKH jangan sampai dibohongi, jangan mau ya sahabat YouTube. Itu.
Kalau misalkan ngambil di ATM ya wajarlah ada biaya transaksi yang normal-normal saja, atau ngambil di agen juga sama, biaya yang normal. Kalau misalkan ada biaya transaksi 50.000, 30.000, nah itu tidak normal sahabat YouTube ya. Itu harus dicermati lagi, kalau perlu dimintai kejelasan. Seharusnya bantuan saya itu segini, 500.000 kok carinya hanya 400.000, yang 100.000 kemana, harus dijelaskan seperti itu ya sahabat YouTube, supaya meminimalisir penyalahgunaan. Lah terus kalau misalkan sudah disalahgunakan, misalkan sahabat YouTube seharusnya dapatnya 500.000, ternyata hanya dikasih 400.000, yang 100.000 bagaimana? Ditanya bulat ke sana kemari, akhirnya sahabat YouTube terus bagaimana solusinya? Silahkan laporkan sahabat YouTube ya, laporkan, bisa lapor ke pendamping PKH-nya, lapor ke desa, atau lapor ke dinas sosial supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Oke sahabat YouTube, itu saja informasinya. Semoga besok bantuan PKH yang di bulan Oktober kembali normal setiap 3 bulan sekali. Bantuannya tepat jumlah ya, tepat jumlah, tidak ada penyalahgunaan dan tidak ada kata-kata potongan dan lain sebagainya. Karena memang bantuan sosial ini ya memang bantuan, tidak boleh ada potongan, kecuali kalau ngambil di agen, di ATM ada biaya transaksi, ya itu memang karena proses perbankan memang seperti itu. Oke sahabat YouTube, itu saja informasinya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu bagi penerima PKH yang masih belum mengetahui berapa sih dapatnya saya ketika proses pencairan setiap 3 bulan sekali. Ayo kita belajar bersama-sama. Silakan nanti silakan ditulis di kolom komentar ya, berapa komponennya sahabat YouTube. Nanti kita berusaha bareng-bareng menjawabnya. Oke sahabat YouTube, itu saja informasinya. Sekian, terima kasih. Sebelum meninggalkan video ini, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel saya dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube mendapatkan pemberitahuan di video saya yang terbaru. Oke sahabat YouTube, itu saja informasinya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.